Assalamualaikum bos, salam sejahtera, salam sehat buat kalian semua. Aku hari ini mau biasa hiburan karaoke. Ada yang mau ikut nggak? Nggak sih, aku mau tempat kawan. Tapi aku harus lewat tol, sekitar 5 jam lah aku lewat tol tuh. Nah aku pengen pengen ngasih ya, tips sedikit lah. Ketika kita mau bepergian jauh atau mau lewat tol, yang terutama lewat tol ya, lewat tol tuh paling bahaya. Aku mau ngasih tips ketika kita masuk tol atau mau bepergian jauh. Ini biasanya ini para bos-bos ini kebiasaan sih, karena dia itu kebiasaan apa-apa nyuruh orang sih. Jadi ketika dia mau pergi sendiri, dia itu nggak ngontrol mobil mas. Pokoknya taunya nyetater berangkat gitu aja. Nah aku pengen ngasih tahu tips-tips ringan dan mudah ketika kita mau bepergian jauh atau mau masuk tol atau mau karaoke ya. Karena kalau kita udah mau karaoke itu mas, mobil harus fit bener mas. Jangan sampai kita nanti bawa purel tengah jalan, mobil macet mas, kayak rok urusannya. Hilang harga diri kita sebagai laki-laki mas. Ya toh. Pertama kita buka kap. Paling pertama kita ngecek radiator mas, harus itu. Apalagi mau masuk tol, sampai tahu sendiri mas, di tol. Di tol tuh pom jaraknya jauh-jauh, nggak ada orang jual bensin eceran. Ya toh, aku aja dulu ya, ceritanya di tol itu air radiatorku tuh habis, jadi ampere panas tuh naik. Ya toh, air radiatorku tuh habis. Nyetop mobil tuh nggak ada mas yang berhenti di tol. Aduh, kalau di tol memang bener. Akhirnya saya harus keluar dari pagar tol tuh, aku cari air di rawa. Nih, makanya pertama harus ngecek air radiator ketika masuk tol. Karena biasanya orang tuh kalau udah di tol berjegas semau-maunya, mesin tekanan tinggi, ya, ampere panas naik, akhirnya kadang-kadang radiator ini bermasalah. Kadang-kadang airnya kurang, akhirnya terus overheat. Aku pernah kayak gitu mas. Makanya buat kalian jangan sampai mengalami pengalaman kayak saya. Aku pernah kayak gitu. Ya, ini dicek, ya toh. Terus ini penampungan air dicek, 1, 2 ya. Yang kedua cek oli mas. Nih, ngecek oli. Nih cek oli ya. Ini mas, cek oli seberapa. Nah ini mas, kalau mau ngecek oli sini mas tandanya mas, ya. Nih dilihat ya. Jadi ini ada tanda F, ada tulisan F, ada tulisan L, ya. Kalau sampai di L itu artinya oli minta ditambah. Nah kita harusnya itu di tulisan F di sini mas. Nih di F sini mas. Jadi ngecek oli gitu mas. Kalau oli Ford Ranger itu rata-rata 8 liter sampai 7 liter. Tinggal ganti filter apa enggak. Nih, jadi oli itu harus di F sini, minimal di F turun dikit. Tapi jangan sampai oli itu di L. Kalau di L harus ditambah olinya ya. Oke ya, ngecek oli cukup ya. Habis ngecek oli, ngecek air, ya toh. Terus berikutnya ngecek bahan bakar. Nih mas, makanya ampere minyak itu harus hidup, nggak bisa enggak. Nih mas, harus ngecek bahan bakar. Bahan bakar cukup. Ini kalau ngecek bahan bakar semua orang bisa lah. Ya toh. Terus setelah dalam perjalanan, jangan lupa mas, ampere panas. Aku tuh setiap perjalanan, ampere panas ini 5 menit sekali saya lirik mas. Saya lihat. Karena aku pernah kejadian. Aku lupa ngelihat ampere panas, aku pernah overheat, mesinku jebol pernah. Gitu. Makanya aku kalau jalan itu pasti yang aku lihat ampere panas. Apabila ampere panas ini sudah naik nggak stabil, berarti mesinnya ada bermasalah. Apa airnya kurang, apa selang radiator bocor, atau apa yang bermasalah, pasti ada yang bermasalah. Aku langsung berhenti nih. Kalau sampai ampere panas naik ya. Makanya dalam mobil itu yang penting diperhatikan, ampere panas harus hidup. Mobil sejelek apapun ampere panas harus hidup. Terus ampere minyak harus hidup. Kalau yang lain-lain nggak hidup nggak apa-apa lah. Speedometer kayak RPM, kayak FRW, kayak indikator kayak gini ya, ini nggak hidup nggak apa-apa. Cuman kalau ini harus hidup, ini dua ini harus wajib hidup ini. Kalau nggak itu bahaya. Oke ya, salam ya. Semoga bermanfaat video-video saya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa towong gurnya subscribe gratis ya toh. Oke ya, salam double kabin, salam double car dan seluruh Indonesia. I love you.